baginya, minha daripada dirimu sendiri. Fa inna ajhalan nasi, maka sesungguhnya paling bodohnya manusia, mantaroka, yaitu orang yang meninggalkan oleh orang, yaqina ma indahu, akan keyakinan barang yang ada di sisinya, lidhanni ma indan nasi, karena praduga apa yang ada di sisi manusia. Artinya, kata Sayyidi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, saudara, di dalam kita hidup di alam dunia ini, seringkali orang itu tertipu dengan casing, tidak masuk wilayah isi yang ada, sehingga ketika orang itu naik mobil Mercy umpama warna hitam metalik, kita duduk di depan Masjid Muflihun, kata kita tuh orang enak banget, mobilnya cakep, full AC, full musik, dan seterusnya. Itu namanya orang hanya memandang dari kulit. Dia nggak tahu tuh yang di dalam itu kerja di bengkel lagi nyobain, lagi apa? Nyobain, test drive namanya ya, iya, tes aja. Begitu orang memuji kita, kata orang kita ustad, kata orang kita kiai, kata orang kita tokoh, kata orang kita orang hebat, kata orang kita begini begitu. Itu semua pujian orang itu belum tentu sesuai dengan bukti. Sehingga kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bila mana ada orang menyanjung-nyanjung Anda, memuji-memuji Anda, ada orang muji yang sebetulnya pujian itu tidak ada pada diri kita. Yang dipuji itu orang kita timbang jalan, nenteng buku, mau ke majelis, udah dipanggil ustad, udah dipanggil. Orang memuji kita itu ustad itu, yang ditenteng aja kita barat gundul, padahal orang arti kita boro arat gundul, arat gondrong aja kita masih susah baca. Bila ada orang memuji kita yang sebetulnya pujian itu hanya dalam kacamata orang, tidak ada di dalam diri kita, karena dia melihat casing, mereka memandang kita baik. Bagaimana ketika ada orang memuji-memuji kita, maka kita sikap muslim yang baik, tidak bangga, tidak larut dengan pujian. Muslim yang baik ketika ada orang muji, dia tidak terjebak dengan pujian orang kepada kita. Tidak. Orang kata apa kita, itu biarkan pandangan orang. Karena apa? Karena tuan rumah lebih tahu dengan isi rumahnya. Orang melihat hanya kokoh,
tapi padahal di dalamnya ada rakyat itu rumah. Orang melihat badan kita gemuk karena memandang, padahal kita biri-biri. Tahu biri-biri? Penyakit kalau dipencet itu loh, kagak balik. Jadi bila ada orang memuja-memuji kita, maka kita jangan larut dengan pujian, jangan hatinya girang, jangan. Tapi fakun anta zaman li nafsi, kita kudu banyak nyela sama diri kita. Kita kudu banyak nyela sama kita punya diri. Kenapa? Kan yang tahu kita. Orang tahunya kita ke masjid, ya Allah tuh orang rajin ke masjid. Justru karena tugas ngepel, kalau giliran libur mau kagak ke masjid. Ada nggak yang kayak gitu? Orang kata kita rajin ke masjid, jangan gira. Kalau orang muji-muji kita tuh jangan, biasa aja. Karena yang tahu itu adalah tuan rumah dengan apa yang ada di dalam isi rumah, sehingga kita harus merujuk pada diri kita dengan mencela, tidak terpedaya dengan pujian-pujian orang. Kenapa? Karena yang mereka lihat dari kita casing, dandanan kita pakai sorban 15 meter, begitu jenggot kita panjang hampir nyampe perut, udah kayak mbah aja. Kita udah dipanggil Romo aja, Romo, begitu kita. Tapi kan orang tahu zahir, sementara kita tahu dengan apa yang ada di balik diri kita. Maka kalau mau jujur, ketika ada orang girang dengan pujian orang, agar supaya kita mudah memasuki kalam Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala ini, saudara, ada tinja yang keluar dari kita punya dubur. Tinja pret aja, jadi disebut buang angin plus. Apa tuh bahasanya? Iya begitu dah tuh bahasa. Kata orang, ya Allah bau misik. Kata orang, bau apa? Misik. Kita girang dikata bau misik. Itu kayak begitu. Orang badan kita berlumuran tinja, kok orang bilang bau misik, kita girang. Kudu juga kita nyela. Ya Allah, pret lu puji, ini tinja. Begitu, keliru Anda mujana. Ana enggak di situ. Ana enggak di situ. Tinja yang keluar dari kita punya diri dikata parfum yang paling wangi, lebih kesturi. Orang yang girang itu orang yang tidak mengerti tentang dirinya. Maka ada orang bilang kita ustaz, ya bukan begitu, bukan gitu. Kita orang biasa, hanya belajar ngaji aja, begitu. Kita jangan girang dengan pujian orang. Ini udah suci nih ngaji, justru pengen suci saya ini, kotor masih, makanya saya ngaji. Begitu. Sebab apa? Sebab seorang mukmin itu bila ada orang menyanjung-nyanjung pada dirinya, yang muncul di dalam hatinya al-haya, rasa malu kepada Allah. Kenapa? Karena sanjungan itu dengan beberapa sanjungan yang sebetulnya tidak ada pada diri kita. Enggak ada. Dia tidak lihat yang sebenarnya siapa kita. Orang diri kita asalnya dari mani kotor, badan kita isinya kotoran, perut kita kotoran yang kita buang tiap hari, kotoran yang keluar dari mata kita, kotoran yang keluar dari hidung kita kotor, yang keluar dari mulut kita kalau tidur kotor, yang keluar dari telinga kita kotor, semuanya kotor. Orang kata kita orang suci, itu adalah anggapan orang.
Dan orang, kata Imam Ibnu Athaillah, an-nasu yamdahunaka bima yadunnuna fika. Orang itu muji kita hanya menurut sepintas selalu yang dia lihat, lalu dia simpulkan, menganggap kita itu seperti apa yang dia sanjungkan. Sementara kita tahu diri kita, kapasitas kita siapa. Ama Nabi jauh, boro Nabi sama wali aja kagak ada apa-apanya kita. Maka kita kudu balik sama diri kita, mencela, aduh keliru tuh orang memuji kita. Kita enggak di situ sebetulnya. Karena itu, apa yang harus dilakukan oleh orang yang ketika dipuji oleh orang lain, maka diajarkanlah kita doa oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagaimana ketika ada orang memuji kita, lalu kita tidak ada sebetulnya pujian itu pada kita, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Anda banyakin doa seperti ini. Nggak usah dibantah, amin aja, tapi lanjutin sesudah amin di hatinya doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun. Begitu kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kajian hikam ini. Kita doa di hati, Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikan saya ini lebih baik dari anggapan mereka-mereka. Apa yang mereka anggap, wujudin ya Allah. Yang saya ini kotor, bersihin. Yang saya ini bodoh, pinterin. Yang saya ini pelit, beri kedermawanan. Waghfirli ma la ya'lamun. Maafkan saya ya Allah, ampuni saya punya dosa. Dari apa yang mereka nggak tahu, sebetulnya kita ini bukan tukang zikir, tukang tidur. Maafin saya ya Allah. Yang mereka nggak tahu sehingga menuduh saya baik, sebetulnya saya nggak baik. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Rabb, jangan siksa saya dengan komentar bagus yang mereka lontarkan, yang sebetulnya nggak ada pada diri saya. Inilah kalau orang puji kita dengan kita ngaji, kata kita udah soleh, padahal kita masih saleh mulu kita, belum soleh. Maka kita disuruh doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun. Inilah sikap muslim yang baik. Kenapa? Fa inna ajhalan nasi man taraka yaqina ma inda li dhanni ma inda nas. Karena manusia paling bodoh siapa? Ketika ditanya man ajhalun nas, siapa manusia yang paling bodoh itu? Dia orangnya, kata Imam Ibnu Athaillah. Manusia yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan, mengabaikan yang dia ketahui tentang dirinya, terjebak sama sanjungan yang di mata orang. Ya begitu. Itu orang paling bodoh. Orang kata kita pintar, sebetulnya kita bodoh. Orang kata kita ini mengerti, sebetulnya kita awam. Orang kata kita itu paham, sebetulnya kita nggak mengerti. Orang kata kita cakep ibadahnya, sebetulnya kita masih malas-malas ibadah. Maka kalau kita bangga dengan pujian orang yang nol pada diri kita, itu disebut dalam dunia sufi ajhalun nas, orang paling bodoh. Ngapain kita dipuji orang yang tahu kan kita? Orang muji dia kagak tahu.
orang muji, tapi itu biarkan orang itu memuji, tapi kita di hatinya jangan bangga dengan apa yang ditempelin oleh orang pada diri kita dengan akhlak-akhlak terpuji. Tapi sikap yang benar, kita harus mencela yang kita tahu masih riak di kita, masih ujub pada kita, masih banyak daripada akhlak-akhlak buruk kita. Maka pujian orang itu kalau kita hatinya mesem, girang, adalah racun yang berbahaya bagi seorang hamba yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita baca salawat Sallallahu Muhammad 100, itu juga kalau keburu, kalau dagangan lagi ada tinggal-tinggal juga, itu udah girang banget. Masih jauh kita, nggak usah bangga, masih jauh, aduh belum ada apa-apanya. Begitulah kita harus dalam hidup. Kemudian ghayyib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika wa ghib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Ghayyib, tenggelamkan olehmu, hilangkan olehmu akan pandangan makhluk kepadamu, binazarillahi ilaika, dengan pandangan Allah kepadamu, waghib, dan lupakan olehmu, an iqbalihim, dari perhatian mereka makhluk, alaika, atasmu, bisyuhudi iqbalihi, dengan melihat perhatian Allah, alaika, atas dirimu. Apa maknanya? Saudara, kata Imam Ibn Athaillah, seorang murid yang shadiq, seorang yang menapaki jalan akhirat, kalau memang pengen benar di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya supaya dia benar menghambanya sama Allah? Hilangkan dari diri kita pandangan makhluk, hilangkan dari kita pandangan makhluk, tapi munculkan pada diri kita pandangan Allah saja. Munculkan bahwa kita dilihat Allah, udah cukup. Jangan pengen dipuji orang, kan Allah lihat kita sedekah, nggak usah. Kita pengen dipuji, kita sedekah, kita nggak pengen dipuji, daripada kita ibadah dan seterusnya. Ghayyib nazaral khalqi ilaih, buang dari kita pandangan orang, supaya kita betul-betul menjadi murid as-sadiq, orang yang menapaki jalan akhirat yang benar. Maka kita jangan terjebak dengan makhluk. Kita ibadah saja, kita ibadah saja, pandangan Allah saja yang dilihat. Begini saudara, kita kuat ngaji ini, kalau mau jujur, kita kuat ngaji ini banyak. Yang pertama adalah kecintaan Allah. Dari Allah cinta itu sama kita, maka Allah kasih hidayah dan taufik sama kita. Dari hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, maka kita diberi kekuatan ngaji. Berangkat kaki kita menuju Masjid Muflihun. Ini kita datang ke Masjid Muflihun ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita luas waktu, tapi karena Allah memberikan pandangannya kepada kita, sehingga pandangan cinta Allah itu kemudian mendorong kita
untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyakin di dalam hidup itu supaya masuk kalam Imam Ibnu Athaillah ini, ba'da isya kita harus baca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Bila kita ba'da isya membaca ini aurat 21 kali, maka nanti kita bisa mengamalkan apa yang dikata oleh Imam Ibnu Athaillah dalam Tajul Arus ini, mengutip hikamnya, ghaib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika. Cukuplah kita dipandang oleh Allah, cukup Allah pandang kita. Bila ini nih nggak bisa karena belum kelas kita untuk masuk kepada nazarillah, karena liqillati ma'rifatina billah, karena sedikit makrifat kita kepada Allah, belum bisa nih hidup kita dalam pandangan dan pengawasan Allah, belum bisa turun bahwa ada yang mencatat kita, namanya raqib dan atid. Ini nih turun, hilangkan pandangan makhluk dengan catatan raqib atid pada amal-amal kita. Kalau belum bisa kita nadzarillah, karena ada kelasnya ini. Kalau belum bisa, kita kudu ghaib nazaral khalqi ilaika binazaril malakaini. Bagaimana raqib mencatat amal kita? Udah cukup tuh untuk menuju kita memiliki muraqabatullah. Disinilah maqam ihsan. Bila itu nggak bisa juga, maka surga dan neraka. Udah itu aja fokusnya. Pujian orang segala macam jangan. Walaupun itu masih makhluk sebetulnya, tapi kita nggak bisa tahapan untuk seperti kalam sufi yang begitu tinggi dari Imam Ibnu Athaillah. Tapi bertahap. Bila itu kita bisa, dari memandang surga, memandang neraka, naikin raqib atid mencatat, baru bakal naik kepada ghaib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika. Maka yang kita penting adalah Allahnya. Begitulah para sufi itu. Seorang salik di dalam hidupnya kaya baik, itu yang paling penting. Ghaib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika. Kita orang ini jadikan di hadapan Allah kaya baik di mata ibunya yang nyusui, kayak bocah bersama ibunya. Bila si ibu itu lari, si bocah nggak diem aja, dikejar, nggak diem aja bocah. Bila si ibunya mikirin yang lain, nggak kemudian ibu cuek sama gua juga cuek, enggak, diparani terus ibunya. Pokoknya di dalam otak bocah itu selalu yang ada ibu, cinta ibu, matanya memandang ibu, ibunya aja. Ibunya pergi kemana, dia datang kemana. Dan itu hendaknya kita sama Allah. Kita yang ada di otak kita Allah aja, enggak terjebak kepada makhluk, enggak. Pokoknya Allah saja, tidak terjebak sama makhluk. Perhatian Allah saja. Kenapa? Wajib an iqbali. Pokoknya kita kudu lupain bagaimana orang perhatian sama kita, orang membantu sama kita,
orang nolongin kita, kita itu jangan menjadi bahan sandaran kita, tapi yang harus disadar bagaimana perhatian Allah kepada kita sampai orang-orang bantu kita, sehingga kita makin demen lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa yang lain itu, la tufrihu ta'ah li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Kita jangan bangga dengan orang pada memperhatikan kita, menolong kita, tapi banggalah dengan Allah, begitu luar biasa nolong kita sampai menggerakkan pertolongannya lewat hamba-hambanya kepada kita, sehingga kita makin mahabbatullahnya makin tinggi, sehingga kita makin demen, ya Rabb, kita sih gak ada apa-apanya, tapi ya Allah kau ini luar biasa. Jadi kita makin demen sama Allah. Tapi kalau kemudian kita memandang makhluk, bakal muncul sombong, emang gua begini, emang gua begitu, emang gua mah hebat, bakalnya begitu. Maka itu bukan sikap seorang salik yang benar di dalam perjalanan hidupnya, nggak benar. Kemudian mana ini? Apa? Alima annal ibada yatashawwafuna ila zuhuri sirril inayah. Alima telah mengetahui oleh Allah, annal ibada akan bawa hamba-hamba itu, yatasawwafuna yaitu merindukan oleh hamba-hamba, ila zuhuri sirril inayah kepada keluarnya rahasia perhatian Allah. Faqala ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, yahtassu birahmatihi mayyasha, menentukan oleh Allah dengan rahmatnya Allah akan siapa yang menghendaki oleh Allah. Terusnya, wallahu dzul fadl azim, enggak ada? Baik. Wa alima, ya. Ada, baik. Ada yang ada dan enggak? Yang putih aja dah. Ada enggak? Enggak ada, baik. Wa alima annahu, ada begitu tulisannya. Wa alima annahu law khallahu dzalika la tarakul amala i'timadan 'alal azal. Wa alima, dan mengetahui oleh Allah, annahu akan bahwasanya Allah, law khallahu yaitu andai membiarkan oleh Allah akan hamba, dzalika akan yang demikian, tasyawuf ila zuhuri sirril inayah, la tarakul amala, niscaya meninggalkan oleh hamba akan amal, i'timadan 'alal azal, karena berpatokan atas takdir azali. Faqala ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmatnya Allah itu amat sangat dekat, minal muhsinin, daripada orang-orang yang berbuat baik. Apa artinya, saudara? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi melalui lidah para rasul-rasulnya bahwa segala apa yang ada di jagat raya ini patokannya adalah
takdir Allah. Patokannya adalah qada dan qadarnya Allah. Semuanya ada. Begitu, semuanya. Dari mulai hadis yang Nabi sampaikan, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan mislu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bihi al-malak wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat bi rizqihi bi ajalihi bi umrihi bi amalihi wa saqiyun aw sa'idun, dan seterusnya. Bahwa segalanya ini tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Cuma begini kata Imam Al-Athaillah, alima anna al-ibada yatashawwafuna ila duhuri sirril inayah. Allah tahu bahwa yang namanya hamba-hambanya ini sangat-sangat rindu, pengen mengetahui rahasia-rahasia takdir Allah. Semuanya pengen. Apa sih yang namanya sir tuh? Sir tuh sesuatu yang tertutup, yang samar, biar terbuka. Itu orang itu pengen terbuka. Yang tirai-tirai hijab itu. Apa sih inayah itu, saudara? Inayah itu adalah kontaknya iradat Allah dengan terwujudnya sirrul inayah di masa mendatang. Itu namanya inayah. Jadi orang itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, selalu merindukan, kepengen nampak sirrul inayah. Orang itu nganggap dirinya itu sebagai ahli surga dengan ibadahnya. Udah cakep banyak, rindu, baru zikir, baca sholawat baru 2 hari, ini manjur banget ya. Itu emang rindu begitu dia orang. Pengennya ya tasyawwafuna zuhur sirril inayah. Orang begitu, kata Imam Ibnu Athaillah. Padahal kalau dia paham, enggak semua orang bisa memahami hikmah ilahiyah dari apa yang terjadi. Enggak semua orang diberikan pemahaman, diberikan kasyaf oleh Allah apa yang akan terjadi. Sebab Allah bantah dalam Al-Quran, yakhtassu birahmatihi mayyasha. Sirrul inayah itu enggak semua orang bisa dapat. Allah tentukan birahmatihi dengan sirrul inayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Belum tentu kita dengan ibadah ngaji ini kita termasuk ahli surga. Jangan kita pastikan, kita udah pasti aja dengan ngaji bahwa kita ahli surga. Padahal Allah tentukan surga kepada siapa yang Allah kehendaki. Udah surga aja, pengen ngintip lauhul mahfuz aja bahwa kita di surga, udah kita mudah hadir maulid dia udah surga. Itu orang selalu begitu, berharapnya itu yang muncul. Padahal yakhtassu bi rahmatihi mayyasha. Surga itu Allah tentukan siapa yang dikehendaki. Apakah kita termasuk orang dikehendaki? Apa muka? Kita kagak tahu. Karena itu rahasia takdir itu kagak bisa dibuka oleh Allah kepada kita. Enggak semua orang bakal membaca.
Kalau rahasia takdir itu dibuka, kita nggak kuat. Bukan kelas kita. Wa alima annahu law khallahum dzalik la tarakul amal i'timadan 'ala al-'azab. Allah tahu kalau kita dibiarkan mengetahui sirrul inayah, pasti kita kagak ibadah karena nyandar sama takdir. Nih saya bongkar begini. Nabi dalam satu kesempatan menyebut 10 orang ahli surga. Nabi 10 orang. Kita sebut yang 4 dulu dah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4. Kata Nabi, Abu Bakar masuk surga, Umar surga, Utsman surga, Ali surga. Tuh, zuhur sirrul inayah dibuka oleh Allah kepada Nabi bahwa ini Abu Bakar surga, Umar surga. Itu dibongkar oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak kepada kita. Kalau kita nih dibongkar, diunjukin kita ahli surga, kira-kira mau ngaji mau kagak? Mau ngaji mau kagak? Hah? Hah? Kenapa enggak? Lah udah surga, maka kita mau kagak ada dibongkar kayak begitu. Kalau dibongkar, kita bakal ngandel. Banyak muslim gara-gara sebutan kullu ummati yadkhulunal jannah, ini aja nih salah memahami. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku masuk surga. Nabi kata kita, gua surga, umatnya Nabi. Ini karena nggak paham. Kita ini umatnya Nabi, kata Nabi apa kata kita? Itu dulu tuh paham. Kita ini umatnya Nabi, kata Nabi apa kata kita? Hah? Kata Nabi apa kata kita? Kata kita. Berarti ngaku apa diakui? Ngaku-ngaku itu sama dengan diakui nggak? Belum tentu. Belum tentu kita. Maka betapa banyak aulia Allah doa, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa min khiyari ummati Muhammad. Tuhan jadikan kami sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu padahal yang doa begitu kiai. Kita yang kiai bukan kagak pernah doa begitu. Emang gua mau Nabi begitu? Bener kagak? Wa min khiyari ummati Muhammad, dan termasuk umat Nabi pilihan. Itu mereka doain. Kita orang kenapa? Kalau bahasa kita orang ini bersyukur nggak jadi sahabat Nabi. Bersyukur, beneran, nikmat besar. Kita orang bukan ada pada zaman Rasulullah, beneran. Kalaulah kita ada pada zaman Rasulullah, udah hancur dah. Jangan-jangan kita ada di kelompoknya Abu Jahal, kagak percaya sama Nabi. Lah Rabbana, disuruh hijrah, coba kita ukur dah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar kala itu malam Jumat tanggal 28 bulan Safar tahun 12 daripada kerasulan, umur Nabi 52 tahun. Malam itu didatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ali bin Abi Thalib suruh tidur di kasur Nabi. Malam Jumat tidur Ali, siap. Maka Ali tidur di kasurnya Rasulullah. Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Karena Abu Bakar dari dulu udah rindu pengen hijrah ke Madinah, tapi tak dikasih sama Nabi. Entar dulu Abu Bakar, nunggu isyarat. Maka Abu Bakar belakang dan berharap disuruh belakangan, pengen banget hijrahnya menemani Rasulullah biar nggak jauh dari Rasulullah. Abu Bakar
Maka saudara, singkatnya aja lah, saya nggak mau ceritakan kisah panjangnya. Abu Bakar hijrah bersama Nabi pertama pergi ke Gua Sur 3 hari, 28, 29, 30 Safar.